Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Mariani dari kelas 12 3 ingin menjelaskan materi tentang bagan dan konsep kerja server SOSWIS PBX. Pengertian sejarah PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pulsa di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas. Dengan kata lain, PBX merupakan suatu perangkat keras elektronik telekomunikasi yang berfungsi sebagai pembagi atau pengatur antara bagian internal atau extension to extension dengan eksternal, outgoing dan incoming. PBX menjadi sebuah sentral private dengan fitur seperti sentra publik yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internet perusahaan tersebut. Fungsi PBX. PBX dibedakan dari sistem kunci yang dilakukan pengguna secara manual ketika pengguna menekan nomor tujuan, sehingga secara otomatis PBX akan menuju jalur sesuai dengan nomor yang dituju pengguna. Sistem PBX memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon secara internal dan eksternal dengan menggunakan kode telepon yang telah terdaftar di Central Office maupun DDCO. Sistem PBX secara fungsional memiliki 4 tugas panggilan pengolahan utama, diantaranya yaitu membuat koneksi sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju, misalnya pemetaan ke nomor tujuan untuk memastikan jaringan telepon tidak sibuk. B. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyelupkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. C. Mematikan koneksi atau hubungan jaringan ke telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. D. Menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misalnya menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. B. Memahami proses kerja PBX. Cara telepon PBX bekerja. A. PBX setup. B. VoIP untuk PBX. C. Vital PBX. D. Centrex. Cara kerja PBX. IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon internet SIP, IP PBX server, dan optional VoIP gateway yang dapat terhubung ke jalur telepon tradisional. Fungsi dari server IP PBX hampir mirip dengan proxy server. Anggota mendaftarkan diri ke IP PBX server, dan ketika melakukan panggilan, anggota tersebut akan bertanya nomor telepon klien yang akan dituju. IP PBX merupakan direktori seluruh anggota yang memungkinkan satu sama lainnya berkomunikasi secara internal ataupun telepon ke PSTN melalui VoIP gateway. Cara menggunakan sistem PBX. PBX telepon menawarkan banyak pilihan yang tidak dimiliki oleh sistem lain. Setelah ekstensi diatur, pengguna dapat menggunakan telepon untuk meneruskan panggilan, mengirim surat suara ke alamat email, atau mentransfer bagian ke ekstensi lain. Membuat panggilan ke ekstensi lainnya pada jaringan PBX dapat dilakukan hanya dengan mengangkat gagang telepon dan menghubungi perpanjangan 4 digit. Pengguna juga dapat menghubungi saluran luar dengan menekan 0 atau 1, tergantung pada konfigurasi sistem. Selain melakukan panggilan ke ekstensi lain, sistem PBX juga dapat digunakan untuk mengakses pesan suara, mentransfer panggilan masuk, serta menahan panggilan masuk. Menyajikan bagan server SOSWIS PBX. 1. Kebutuhan instalasi server SOSWIS PBX. A. Komputer. B. Handset. C. Softphone. D. CODEC. E. IP PBX server. 2. Perangkat pendukung PBX. A. Voicemail dan voice conference. B. Interface voice response atau IVR. C. Automatic Call Distribution atau ACD. D. Computer Telephony Integration. E. On-File Messaging System. F.
server dan fax on demand. G. Call recording system dan billing system. H. Web based management system. 3. Membuka telepon ke PBX. 4. Membuat program PBX. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.